Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka. Saya melaksanakan proses pembelajaran secara daring di SMA Negeri 1 Tamiang Layang, kelas 10 IPA 2. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam, Bu. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, kalau misalnya Ibu tanya ya, apa kabar kalian hari ini? Semangat, semangat, semangat. Itu ya, tangannya ya. Coba sekali lagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat. Ya, semangat. Ya, seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, seperti biasa juga yang mimpin doa adalah ketua kelas. Silakan Briani untuk mimpin doanya, Nak. Untuk memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yes. Terus Ibu absen dulu ya. Atau Ibu cek kehadiran kalian. Kristi. Hadir, Bu. Ya. Briani. Hadir, Bu. Keisha. Hadir, Bu. Julia. Hadir, Bu. Ria. Hadir, Bu. Kemudian Ulayan. Hadir, Bu. Kemudian terakhir Jahwa. Hadir, Bu. Ya, oke. Nah, sambil kalian rapikan bajunya ya, rapikan dasinya, rapikan bajunya, terus rambutnya, yang mungkin agak berantakan sedikit, tolong dibenarkan ya. Rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan kalian buka mute-nya ya. Bersabang sampai Merauke, pulau-pulau yang menyambung menjadi Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, karena kita masih dalam suasana pandemi, jadi Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, sebelum kita masuki materi pada hari ini, masih ada yang ingat tentang materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silahkan Julia. Materi kita minggu lalu membahas tentang pengertian geografi dan objek studi geografi. Ya, silahkan sebutkan objek studi geografi kemarin apa saja. Objek material dan terdiri atas lapisan litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer.
Sedangkan objek formal terdiri atas pendekatan keruangan ekologi dan kompleks wilayah. Materi kita pada hari ini adalah tentang 10 konsep esensial geografi. Nah, Ibu bukakan dulu PowerPoint-nya. Jelaskan 10 konsep esensial geografi, kemudian menganalisis 10 konsep esensial geografi dan menerapkannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk keterampilannya, nanti kalian membuat jembatan keladai 10 konsep esensial geografi dan mampu menganalisis fenomena geosfer yang dikaitkan dengan 10 konsep esensial geografi. Untuk tujuan pembelajarannya, dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, nah peserta didik sangat mampu. Yang pertama, menjelaskan 10 konsep esensial geografi. Kemudian, menganalisis konsep esensial geografi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mampu menganalisis fenomena geosfer yang dikaitkan dengan 10 konsep esensial geografi. Nah, apa sih manfaat pembelajaran kita pada hari ini? Dengan belajar mengenai 10 konsep esensial geografi tersebut, kita mengetahui, memahami tentang gejala-gejala geosfer yang ada di permukaan bumi, baik gejala alam maupun gejala sosial ya. Menurut kalian, apakah Nana pindah rumah pada tahun 2021? Kalau menurut saya tidak, Bu, karena dilihat titik koordinatnya masih sama. Ya, ada pendapat yang lain? Saya, Bu. Menurut saya, Nana pindah rumah, Bu, karena pada tahun 2021, rumah Nana berseberangan dengan Pertamina. Ada perbedaan dengan bangunan sebelumnya. Ya, nah jadi itu tadi adalah pendapat dari dua siswa atau teman-teman kalian, di mana kalau menurut Pristi, Nana tidak pindah rumah. Ya, kemudian kalau menurut Angel, Nana itu pindah rumah. Nah, jadi yang sebenarnya Nana itu tidak pindah rumah, nak. Terbukti dengan lokasi rumah Nana masih pada koordinat yang sama. Nah, di sini ada titik koordinatnya ya. Nah, di sini ada juga titik koordinatnya ya. Nah, perubahan yang terjadi hanya pada lahan di seberang jalan rumah Nana. Nah, lokasi rumah Nana berdasarkan koordinat adalah lokasi absolut. Nah, ini namanya lokasi absolut ya. Sementara lokasi rumah Nana berdasarkan penggunaan lahan di sekelilingnya adalah letak relatif. Ya, letak relatif. Ini namanya letak relatif. Nah, jadi lokasi absolut dan relatif adalah salah satu contoh konsep esensial geografi yang kita pelajari pada hari ini ya. Jadi lokasi itu terbagi menjadi dua. Ada lokasi absolut dan lokasi relatif ya. Kalau lokasi absolut tadi itu contohnya rumah Nana, ditunjukkan dengan titik koordinatnya yang sama. Yang berbeda hanya lahan di sekitarnya, yaitu pada tahun 2015 dibangun Alfamart. Pada tahun 2021 dibangun Pertamina. Nah, jadi kalau Alfamart dengan Pertamina ini termasuk dari contoh lokasi relatif ya. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian konsep dan jenis-jenis konsep esensial geografi, kalian amati Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep geografi. Apa itu konsep geografi? Konsep geografi adalah unsur penting dalam memahami fenomena ataupun kejadian geografi baik alam maupun sosial. Konsep geografi terdiri atas 10 konsep. Wah, banyak ya adik-adik. Tapi tenang saja, di sini kakak akan mencoba membuat singkatan dari 10 konsep geografi tersebut dengan nama. Jaket Mr. Polo Aga Gudikin. Ja yang berarti jarak, ket yang berarti keterjangkauan, Mr. yang berarti morfologi, po yang berarti pola,
Lo yang berarti lokasi, aga yang berarti aglomerasi, gu yang berarti nilai guna, di yang berarti diferensiasi area, k yang berarti keterkaitan ruang, dan in yang berarti interaksi. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Baik, sekarang kakak akan menjelaskan satu persatu dari 10 konsep geografi beserta contohnya. Pertama, konsep jarak. Kata kuncinya adalah jauh, dekat, dan lama perjalanan. Dalam geografi, jarak dapat diukur dengan dua cara, yaitu jarak geometrik yang dinyatakan dalam satuan panjang seperti kilometer, dan jarak waktu yang diukur dengan satuan waktu. Contoh, jarak Jogja-Sleman menuju Solo Menahan dapat ditempuh selama 2,5 jam menggunakan mobil. Kedua, konsep keterjangkauan. Kata kuncinya adalah sarana transportasi dan aksesibilitas. Keterjangkauan adalah mudah atau tidaknya suatu lokasi untuk dijangkau sarana transportasi. Contoh, penduduk di daerah pegunungan sulit dijangkau daripada penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah karena kurangnya sarana komunikasi, iptek, dan transportasi yang ada di pegunungan daripada di dataran rendah. Ketiga, konsep morfologi. Kata kuncinya adalah proses pembentukan muka bumi. Konsep morfologi berkaitan dengan bentuk permukaan bumi seperti gunung, pantai, dataran rendah, terbentuknya lipatan bumi karena gempa bumi. Contohnya itu seperti Danau Toba yang terbentuk akibat gejala tektovulkanisme. Keempat, konsep pola. Kata kuncinya adalah menyebar, mengelompok, dan memanjang. Pola adalah tatanan geometris yang beraturan. Pola dapat berbentuk garis linear acak dan tersebar. Contohnya, pola pemukiman penduduk sepanjang jalan raya atau sungai berbentuk linear. Kelima, konsep lokasi. Kata kuncinya adalah menunjukkan alamat dan tempat. Ada dua pengertian lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang berkenaan dengan posisi menurut koordinat garis bujur dan garis lintang. Contohnya, wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan dilewati garis khatulistiwa. Lalu contoh lokasi relatif adalah lokasi berdasarkan lingkungan atau daerah di sekitarnya. Contohnya, letak Indonesia di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, itu tadi adalah tayangan video mengenai pengertian 10 konsep geografi dan jenis-jenisnya ya. Nah, ada yang sudah menyimak tadi tentang pengertian konsep esensial geografi. Ya, Briani. Konsep geografi adalah unsur penting dalam memahami fenomena atau kejadian baik alam maupun sosial. Iya, betul sekali ya, diutarakan oleh Briani. Nah, berarti kalian sudah menyimak tentang pengertian konsep esensial geografi dan jenis-jenisnya. Sekarang ada gambar. Nah, coba kalian buat kalimat tanya mengenai gambar tersebut. Nah, coba bisa membuat. Saya, Bu. Wayan. Dari gambar tersebut, kalau kita kaitkan dengan kajian konsep geografi, termasuk dalam konsep apa dan apa alasannya? Ya, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Saya silakan Kristi. rasa konsep jarak absolut, Bu. Karena Pak Siswanto menempuh jarak menggunakan satuan panjang, Bu, yaitu 5 km. Ya, betul sekali ya apa yang diutarakan oleh Pristi tadi bahwa yang ada di gambar ini adalah menunjukkan
menunjukkan sebuah konsep ya, Wayan ya, itu konsep jarak. Nah, jarak itu terbagi menjadi dua tadi kan, ada jarak absolut dan jarak relatif. Kalau dalam pada contoh ini termasuk jarak absolut karena menggunakan satuan hitung seperti kilometer, meter ya. Nah, tapi kalau misalnya contoh dari jarak yang relatif, yaitu biasanya menggunakan satuan waktu atau biaya. Nah, kemudian gambar berikutnya, ini ada gambar apa aja nih? Ini gambar apa nih? Gambar Gunung. gunungan. Ini gambar danau ya, gambar danau. Kemudian ini gambar dataran rendah. Nah, apakah gambar di samping menunjukkan konsep geografi? Iya, Menurut saya gambar tersebut menunjukkan salah satu contoh konsep geografi, yaitu konsep morfologi, Bu. Karena gambar tersebut terdapat gunung, danau, dataran rendah yang merupakan bentuk-bentuk permukaan bumi. Iya, betul sekali ya. Jadi gambar di sini adalah menunjukkan salah satu konsep geografi, itu konsep morfologi. Karena berhubungan dengan analisis bentuk-bentuk muka bumi. Di sini ada bentuk berupa pegunungan, kemudian ada dataran rendah ditandai dengan di tanaman padi. Kemudian ada berupa contoh danau ya. Nah, ini salah satu contoh konsep dari morfologi. Di rumah mengikuti aliran sungai. Nah, ini kan rumah nih, aliran sungai ini berarti memanjang atau linier. Nah, pemukiman penduduknya ini adalah memanjang. Bentuk-bentuk pemukiman penduduknya mengikuti aliran sungai atau aliran jalan. Nah, ini adalah salah satu konsep geografi, yaitu konsep pola ya. Nah, tapi sebagai bahan pelajaran kita, ini ada satu contohnya, itu daerah bantaran sungai, di mana masyarakat atau penduduk membuat alur rumah menghadap atau membelakangi aliran sungai. Ini salah satu juga konsep dari konsep geografi. Nah, kemudian di sini untuk referensi area, apa yang bisa dijelaskan dengan ada gambar di sini? Ini gambar apa? Gambar? Nelayan, Bu. Ini nelayan, ini pemukiman penduduk pesisir pantai. Coba jelaskan apa keterkaitannya dengan diferensi area. Gambar di samping terdiri atas dua gambar, yaitu gambar permukiman di pesisir pantai dengan gambar seorang nelayan, di mana masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai umumnya bekerja sebagai nelayan, sehingga memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah lain. Nah, ya betul sekali ya. Jadi di sini ada daerah pesisir pantai, rumah penduduk. Nah, di sini adalah nelayan. Berarti di antara daerah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, di mana biasanya untuk daerah pesisir pantai umumnya masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Atau bisa juga contoh lain, misalnya pemukiman penduduk di daerah pegunungan umumnya bermata pencaharian sebagai pekebun atau petani. Ya. Adakah keterkaitan antara keduanya? Ada, Bu. Pada gambar 1 menjelaskan tentang kota yang merupakan penyedia teknologi seperti motor, mobil, ponsel, televisi, dan di sebelahnya gambar 2 tentang pedesaan yang merupakan penyedia bahan baku seperti beras, ubi, dan rempah-rempah. Ya, betul sekali ya. Berarti ada interaksi atau keterkaitan antara desa dan kota. Ada hubungan timbal balik, di mana kota sebagai penyedia alat teknologi atau misalnya elektronik yang digunakan masyarakat desa. Sedangkan masyarakat desa umumnya biasanya mengirim bahan baku untuk dijadikan bahan jadi di ke perkotaan. Misalnya masyarakat desa juga mengirimkan bahan pangan seperti beras. Lanjut. Nah, konsep apakah yang sesuai dengan gambar di samping? Nah, ini adalah konsep aglomerasi ya, aglomerasi. Nah, di sini di mana untuk gambar di atas menunjukkan
tentang pemukiman elit ya. Nah, pemukiman elit. Kemudian untuk gambar di bawah menunjukkan pemukiman kumuh ya. Nah, pemukiman kumuh dilihat itu pengelompokan apa? Pemukiman penduduk. Nah, penduduk untuk masyarakat kelas atas, dan untuk gambar di bawah menunjukkan pemukiman kelas rendah ya atau bawah ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini. Ini gambar apa? Pasar terapung, Bu. Ya, pasar terapung. Ini ada aktivitas apa di sini? Ada aktivitas jual beli dan sebagai objek wisata, Bu. Ya, betul. Berarti Sungai Banjarmasin dimanfaatkan untuk aktivitas jual beli. Contohnya tadi pasar terapung dan sebagai objek wisata. Nah, kira-kira kalau kita hubungkan dengan kajian konsep geografi termasuk dalam konsep apa ini? Konsep nilai guna. Iya, betul sekali ya. Konsep nilai guna artinya masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya memanfaatkan sungai untuk objek wisata, untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Selain dari MCK, juga sebagai aktivitas ekonomi, yaitu misalnya berjual beli ya. Ada sini. Nah, silakan kalian unduh LKVD-nya melalui LMS, kemudian diskusikan kelompok, tanyakan jika ada yang belum jelas, kerjakan dan presentasikan ya. Nah, nanti kalian diskusikan menggunakan WhatsApp tentang pengerjaan LKPD yang sudah Ibu berikan. Nanti kalian hubungi kelompoknya masing-masing, di mana kelompoknya tersebut nanti akan Ibu tayangkan di screen ya. Nah, ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, di mana di sini tugas kalian adalah diskusikan dengan kelompokmu terkait dengan materi konsep esensial geografi. Kemudian buatlah jembatan keledai untuk memahami 10 konsep esensial geografi. Analisis kelima gambar yang telah disediakan, kemudian hubungkan dengan konsep esensial geografi dan berikan alasannya. Nanti dipresentasikan ya. Nah, ini contoh map jembatan keledai. Berarti kalian nanti cukup menyebutkan jembatan keledai 10 konsep esensial geografi. Contohnya, misalnya Jakit Mr. Polo Agudikin. Nah, itu nanti ya disebutkan. Kemudian kalian menganalisis ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar 5. Nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya ya. Sekarang tugas kalian adalah diskusi kelompok. Silahkan kalian berdiskusinya menggunakan WhatsApp. WhatsApp pada grup kita. Nah, silahkan kalian diskusi kelompoknya. Siapa yang mau mengerjakan LKPD gambar nomor 1, 2, sampai 5 bergantian, dan siapa nanti yang mempresentasikannya. Ya, silahkan dikerjakan, sambil forum diskusi dengan teman kalian. Nanti Ibu tayangkan WA-nya ya. Ada Pristi. Ya, kira-kira apa singkatan dari konsep ya. Oke, ini ya sudah ada masuk. Berarti sudah ada diskusi kelompoknya. Oke, sudah ya untuk diskusi kelompoknya. Sekarang di sini sudah ada beberapa, ada 2 kelompok sudah yang masuk. Nah, ya silakan kelompok 1 terdiri atas 5 orang, yaitu Pristi, Briani, Cantika, Deti, sama Jahwa. Silakan siapa yang mau mempresentasikan? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami
yang beranggota Firesti, Berani Anglesia, Cantika, Desti, dan saya. Gambar 1 menunjukkan gambar sebuah objek wisata, yaitu Pantai Tangkisiung yang berada di Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Tangkisiung, Bati-Bati. Gambar di atas kalau kita hubungkan dengan kajian konsep esensial geografi, termasuk dalam konsep nilai guna, karena Pantai Tangkisiung bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata alam, di mana masyarakat sekitar maupun masyarakat luar daerah memanfaatkan pantai tersebut untuk hiburan dan masyarakat sekitar pantai. Gambar kedua menunjukkan sebuah gambar daerah Bulu yang hutannya sudah rusak atau gundul dan daerah Bilir yang terdampak banjir. Kalau kita hubungkan dengan konsep esensial geografi, permasalahan dari gambar tersebut termasuk dalam konsep keterkaitan keruangan, di mana akibat penebangan hutan di daerah hulu, akibat ulah manusia mengakibatkan banjir di daerah hilir. Terima kasih. Ya, ini adalah jawaban dari kelompok 1. Silakan beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, kemudian untuk kelompok 2, ada yang mewakili sini? Mbak Juliani. Akan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bella Isa, Julia Amiani, Pradita, Ria Permata, dan Winnie Maharati. Gambar 3 menunjukkan sebuah gambar pemukiman di mana pada gambar paling atas merupakan kumpulan pemukiman elit dan gambar bawah merupakan kumpulan dari pemukiman kumuh. Kalau dihubungkan dengan kajian konsep esensial geografi, gambar tersebut merupakan contoh dari konsep aglomerasi atau pengelompokan, di mana pada gambar tersebut pemukimannya mengelompokkan ada pemukiman elit khusus untuk pemukiman masyarakat kelas atas dan pemukiman kumuh untuk masyarakat kelas bawah. Ya, ini adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, ini tadi kalian sudah mempresentasikan tentang hasil diskusi kalian, di mana tadi ada di atas gambar 1, 2, sampai 5. Untuk kelompok 1 tadi mempresentasikan tentang analisis gambar 1 dan 2. Nah, ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1 mengenai hasil diskusinya? Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya ya. Kalau seandainya pada gambar di sini tulisannya adalah objek wisata Pulau Patai, kira-kira termasuk dalam konsep apa? Sepertinya konsep nilai guna, Bu. Karena bisa Alasannya? dijadikan wisata. Karena bisa dijadikan wisata alam. Ya, betul sekali ya jawaban Pristi. Jadi biasa kalian Ibu evaluasi ya. Evaluasinya silahkan kalian buka web Seman Sayang. Seperti biasa yang kita lakukan di sekolah. Kemudian cari mengenai tugas mandiri. Nah, mandiri kolom yang paling bawah. Jangan lupa absen. Nah, silahkan kalian kerjakan, ada tanda ganda mengenai materi kita tentang 10 konsep esensial geografi. Ya, silahkan dikerjakan. Nanti Ibu tampilkan nilainya ya. Adalah si soal dari yang Ibu berikan. Nah, sekarang inilah hasil dari jawaban kalian.
Ya, untuk tugas mandiri ini sudah berhasil masuk. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini? Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Wayan. Kesimpulan materi kita pada hari ini adalah mengenai konsep esensial geografi, di mana terdapat 10 konsep geografi, di antaranya ada konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, dan lain-lain. Iya, betul sekali ya. Ibu rasa kalian sudah memahami tentang 10 konsep esensial geografi tadi ya. Nah, itu. Masih semangat? Semangat ya, semangat, semangat, semangat. Nah, kita coba ikuti instruksi dari Ibu ya. Kita seperti anak-anak TK umumnya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Coba ikuti Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Semangat. Ya. Nah, itu. Nah, jangan lupa untuk pelajaran minggu ke depannya atau pelajaran yang akan datang kita membahas tentang prinsip dan pendekatan geografi ya. Makasih banyak. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Silahkan kalau tadi diwakili oleh ketua kelas, kalau hari ini silahkan diwakili oleh apa ya? Kaisar ya? Silakan Kaisa untuk memimpin doanya ya. Ya. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih banyak atas partisipasinya kalian pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Bu. Salam, Bu. Salam, Bu.